guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film berjudul Detektif Chen yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang murid baru yang sering dibully tanpa mereka tahu. Ternyata dia adalah detektif yang sedang menyelidiki kasus di sekolah itu. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke alur ceritanya guys ya. Film dibuka memperlihatkan bandar narkoba yang dilepas begitu saja karena mempunyai kekuasaan. Meski sudah tertangkap polisi, rupanya mereka sudah kebal hukum. Dari ruang kantornya, detektif polisi bernama Chen hanya bisa keheranan melihat pemandangan ini. Hari pun berganti malam. Seorang pahlawan bertopeng mengebut di jalan saat bos bandar menyiksa anak buahnya yang berani-beraninya membocorkan bisnis haram mereka. Sementara itu ada reporter bernama Bai yang menyusui kejadian. Beberapa saat berikutnya, pahlawan bertopeng menunjukkan aksinya dengan motor yang ia kendarai, dan kekacauan pun tak bisa dihindari. Di tengah desing peluru, pria bertopeng melindungi reporter dari senapan bos. Dengan perhitungan tepat, si pria melompat dari persembunyian lalu menghabisi orang jahat itu. Usai semua beres, ia membawa Bai pergi dari gedung yang meledak. Keesokan harinya, kabar pahlawan bertopeng telah menyebar melalui koran. Desas-desus itu juga sampai di telinga bos besar. Ia mengerahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan pria bertopeng. Sementara itu ada kasus pembunuhan yang melibatkan Manggun. Hingga saat ini pembunuhnya masih menjadi misteri. Bahkan detektif yang menyamar jadi tukang becak pada malam itu juga tak tahu pembunuhnya. Satu-satunya petunjuk hanya kancing seragam yang tertinggal di TKP. Oleh karena itu, Pak Kepala menugaskan Chen menyamar menjadi murid di sekolah Manggun. Mau bagaimana lagi, Chen satu-satunya yang punya wajah lumayan dan tidak boros-boros banget. Meski awalnya menolaknya, Chen tetap menjadi murid baru. Namun di hari pertamanya, Chen sudah menjadi target bully. Bocah cecungu ini tidak tahu siapa yang mereka hadapi, tapi Chen sebisa mungkin menahan emosinya supaya tidak terlalu mencolok. Satu murid paling berkuasa bernama Oh Jin, seorang anak pejabat pemerintahan. Karena Oh Jin, Chen sudah dikeluarkan dari kelas detik itu juga. Namun hal itu tidak disesali Chen. Ia justru bertemu Bai yang menjadi guru di sekolahnya. Sepulang sekolah, Chen bertemu detektif lain yang akan menjadi partnernya. Rupanya detektif itu bernama Lida, yang juga menyamar sebagai tukang becak pada malam kematian Manggun. Lida menunjukkan tempat tinggal Chen sementara. Benar-benar tempat yang sesuai dengan Lida yang mirip pengangguran hobi rebahan. Di situ Lida menceritakan kejadian sebelum Manggun dibunuh. Ia sempat meminta rokok merek tertentu, sementara Chen bercerita hasil pengamatannya. Ia menemukan Oh Jin kehilangan kancing seragamnya, tapi tentu saja mereka tidak bisa menangkap tersangka dengan bukti itu saja. Keesokan paginya, Chen mendengar dari teman sekelasnya tentang Oh Jin di malam kematian Manggun. Namun sayangnya obrolan mereka terputus karena Oh Jin keburu datang. Sontak saja, Chen yang kepoan langsung diamuk oleh Oh Jin. Tak lama kemudian, Bai membantu Chen yang justru menimbulkan kecemburuan Oh Jin. Hari-hari sekolah Chen tak berbeda jauh. Ia selalu menjadi sasaran bully. Awalnya Chen merasa senang-senang saja karena ia bisa terus-menerus bertemu dengan Bai. Namun pada akhirnya Chen menyerah juga setelah habis babak belur. Dengan ngomong belepotan, Chen melapor ke Pak Kepala. Akan tetapi Pak Kepala menegaskan bukan Oh Jin pelakunya, sehingga Chen harus tetap menjadi murid jadi-jadian sampai ketemu pembunuh sebenarnya. Kini Chen kembali dengan strategi baru. Ia tidak mau mengalah begitu saja. Dengan sengaja Chen mendekati Bai yang sedikit sadar kemiripan Chen dengan pahlawan bertopeng. Lalu saat malam tiba, Chen bersama Lida pergi ke sebuah klub malam. Apesnya Lida malah berurusan dengan anak buah bos besar. Kekacauan pun sudah dipastikan terjadi. Chen beraksi dengan kemampuan bertarungnya. Saat yang sama Oh Jin yang baru tiba malah tertimpa anak buah bos besar. Ketika hari berganti, Chen kembali mencari tahu keterlibatan Oh Jin. Ternyata pada malam kematian Manggun, Oh Jin sedang merayakan pesta ulang tahun, sehingga bisa dipastikan ada orang yang memfitnah Oh Jin. Sementara itu, kebodohan Chen yang sudah mendarah daging membuatnya dikeluarkan dari sekolah. Namun tiba-tiba saja muncul bala bantuan dari polisi yang menyamar jadi sekretaris Menteri Pendidikan. Chen tidak jadi dikeluarkan dan malah dipuji-puji.
Usai urusan itu selesai, Chen bertemu pelatih militer yang wajahnya tampak tidak asing saat ia beraksi menjadi pahlawan bertopeng. Namanya ialah Lin Jinho. Meski pincang, tapi ia sangat ditakuti oleh orang-orang. Di situ Jinho meminta Chen bertarung dengan Oh Jin. Dan tidak disangka, Chen menunjukkan kehebatannya yang membuat Jinho terkesan. Kehidupan sekolah Chen seketika membaik. Ia menjadi bos baru, bahkan Chen tidak ragu-ragu mendekati Bai yang kini jadi guru lesnya. Lida yang tiba-tiba beralih profesi jadi supirnya mengantar Chen ke rumah besar mendiang Manggun. Di saat Bai melihat-lihat isi rumah, Lida memberitahu Chen tentang latar belakang Bai yang dipecat dari koran setelah mengekspos gangster. Di sisi lain, keberadaan Chen sudah terdeteksi bos besar. Ia mengerahkan anak buahnya untuk membuat gara-gara di sekolah Chen. Alih-alih Chen, justru Oh Jin yang muncul melindungi teman sekelasnya. Tawuran pun tidak bisa dihindari, tapi apesnya anak buah bos besar memakai senjata, sehingga pertarungan tidak seimbang. Di tengah kerusuhan itulah Chen menampakkan diri dan langsung melebur dalam kekacauan. Di saat Oh Jin terluka, Bai yang ingin mengobati lukanya malah membongkar penyamaran Lida. Akhirnya mau tidak mau mereka mengatakan yang sejujurnya kepada Bai. Untungnya Bai malah memberikan informasi tambahan tentang mendiang Manggun. Dari sinilah akhirnya muncul nama Minjin yang sempat bertengkar dengan Manggun. Besoknya Chen resmi berteman dengan Oh Jin. Mereka pun merayakan ini dengan merokok bersama. Sampai tidak sengaja terungkap jika Manggun merokok dengan merek berbeda. Ketika Chen menyebut merek rokok itu, Minjin mulai bersikap was-was. Tidak perlu waktu lama Chen mendekati Minjin yang saat itu di ruang olahraga. Tetapi sesampainya di sana, Chen justru mendapat serangan mendadak. Sementara itu Minjin baru tiba dan mengaku tidak tahu apa-apa. Di sana Minjin mengaku Manggun dulu mengejarnya, tapi Minjin menolak karena Manggun preman sekolah. Alih-alih mencurigai Minjin, Lida lebih curiga pada orang yang menyerang Chen di ruangan olahraga. Mereka pun membahas kasus secara runtut bersama. Chen mengira pembunuh melakukan aksinya saat Lida pergi mencari rokok. Namun ia tidak sepenuhnya yakin, sehingga perlu memastikan ke suatu tempat. Kemudian Chen, Lida, dan Bai mengunjungi sebuah klub malam. Meski bangkrut dalam semalam karena minumnya mahal, tapi Chen tidak menyerah. Namun pergerakannya justru diketahui mata-mata bos besar. Di hari lain, pahlawan bertopeng itu muncul lagi, saat Lida dan Bai menjadi umpan yang menyelinap di dalam klub. Dari tempat persembunyiannya itu, pahlawan bertopeng mengetahui ada murid yang diperkosa, tapi korbannya diabaikan saat melapor polisi. Beberapa saat kemudian, mata-mata bos besar masuk dalam kamar dan langsung beradu dengan pria bertopeng. Lagi-lagi Bai diselamatkan oleh pria bertopeng yang begitu dicintainya. Setelah mendapatkan informasi tambahan, Chen mengakhiri penyamarannya sebagai murid. Ia muncul di hadapan Minjin dengan seragam polisi. Chen pun mulai menginterogasi resmi bersama Minjin di ruang kepolisian. Ia kembali mereka adegan pembunuhan sesuai skenarionya. Manggun sudah lebih dulu dibunuh, sementara pembunuhnya berpura-pura menjadi Manggun yang meminta dibelikan rokok. Dan saat ini tersangka paling kuat adalah Minjin, karena ia korban pemerkosaan Manggun dan diduga memiliki motif dalam pembunuhan itu. Bahkan menurut skenario, Minjin sengaja memfitnah Oh Jin dengan menukar seragamnya. Dari temuan Chen, Minjin bisa saja melancarkan aksinya dengan bantuan obat tidur yang dimasukkan dalam minuman Manggun. Keesokan hari, Bai menemui Chen. Ia merasa kasihan pada Minjin sekalipun ia pembunuhnya. Tapi itu semua karena polisi yang tidak becus menangani kasus pemerkosaan. Tidak heran jika kebencian itu menjelma sebagai kasus dendam kesumat. Hal ini semakin diperburuk dari Pak Kepala yang ingin kasus ini cepat selesai tanpa harus repot-repot memeriksa sidik jari. Dengan santainya ia akan memanipulasi buktinya. Di sisi lain, Lida mendengar suara yang mirip dengan mendiang Manggun, dan ternyata orang itu adalah Jinho. Saat Lida ingin menghubungi Chen, ia lebih dulu diserang oleh Jinho. Bahkan Bai yang baru datang terpaksa kena imbasnya. Di saat bersamaan, Chen berdebat dengan Pak Kepala yang semena-mena. Baru setelah itu, ia melihat Jinho menyandra Bai, sedangkan Lida sudah tewas. Kini misteri mulai terungkap. Jinho lah pembunuh Manggun. Usut punya usut, Jinho yang mengedarkan narkoba di sekolah. Ia pernah kepergok Manggun saat bertransaksi. Di saat itu, Manggun kehilangan kancingnya, dan Jinho sengaja memakai itu untuk menjadikan kasus pembunuhan itu menjadi rumit. Namun Jinho percaya ini semua sudah terlambat karena Minjin ditetapkan menjadi tersangka. Selain itu, ia akan membunuh Chen atas suruhan bos besar. Chen tidak tinggal diam. Ia mulai melawan Jinho yang punya kemampuan hebat. Di saat Jinho melempar korek api ke arah Bai, Lida yang nyawanya banyak tiba-tiba saja muncul. Ia malah melempar korek itu sehingga ruangan nyaris terbakar.
Untungnya saja Chen dan Bai bisa lolos. Di tengah kekacauan, masih sempat-sempatnya Chen dan Bai malah jatuh cinta setelah memastikan Chen sosok di balik pahlawan bertopeng. Karena waktu semakin sempit, Bai pergi bersama Lida, sedangkan Chen masih bertarung dengan Jinho. Usai misteri terpecahkan, Chen tidak lagi mencurigai Minjin. Terlihat kemarahan dari Minjin yang sudah dituduh sepihak, tapi Chen menemukan kebenaran lain, jika sebenarnya Minjin yang memergoki Jinho sedang menjual barang haram itu. Lalu Minjin sengaja menukar seragamnya, supaya Jinho bisa membunuh Manggun, karena ia sudah di titik sangat membenci Manggun. Dulu Minjin pernah meminta bantuan Manggun membebaskan kakaknya yang terkena masalah, tapi dengan liciknya Manggun justru memperkosa Minjin. Lebih buruknya lagi, polisi tidak peduli dengan kasus pemerkosaan yang menimpanya. Dan saat mendengar nama kakaknya Minjin, tiba-tiba saja Chen teringat jika orang yang dibunuh karena membocorkan bandar narkoba. Kini kebenaran sudah terungkap. Chen dengan topengnya membawa pasukan anak-anak sekolah untuk melawan pasukan bos besar. Karena keadilan semacam ini tidak bisa mengandalkan hukum yang tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Dan setelah itu film ini pun selesai guys ya. Bagaimana menurut kalian? Sangat seru kan guys ya? Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya, supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys, bye-bye.